Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bersama-sama antum dengan semangat ya, dengan semangat. Saya ingin memulai hari ini bersama antum dengan prasangka baik. Ya, saya ingin memulai hari ini bersama antum dengan niat-niat yang besar. Ya, dengan niat-niat yang besar. Jangan pernah pesimis. Ya, jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Ya, seperti apapun kondisinya. Tersungkur, jatuh, berbelepotan, kotor, semua insya Allah selalu ada solusinya. Ya, semua insya Allah selalu ada solusinya. So, bangkit bro. Ya, itu judulnya ya. Bangkit bro, jangan berputus asa. Karena putus asa itu kerjaannya syaitan. Jadi, setan pengen kita berputus asa. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini saya lagi di kantor kecil saya ya. Di tempat inilah saya buka-buka kitab, di tempat inilah saya belajar, dan di tempat inilah saya menyapa antum semuanya. Ya, ikhwani rahimakumullah. Putus asa kerjaan setan, karena Allah yang ngasih tahu kita semua. Setan itu pengen kita berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tahu rahmatnya Allah luar biasa. Wasiat rahmati kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi pada segala titik itu di situ ada rahmatnya Allah, di situ ada kasih sayang Allah. Bahkan saat seseorang terpuruk sekalipun, sebetulnya di situ ada kasih sayang Allah yang luar biasa. Ya, dalam keterpurukannya sebetulnya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis bil makna, seorang mukmin itu segala peristiwanya itu menakjubkan ya buat seorang mukmin. Ya, hanya untuk seorang mukmin. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur dan itu kebaikan untuknya. Kalau dia dapat musibah dia bersabar dan itu juga kebaikan untuknya. Nah, bisa bersabar dalam keterpurukan, dalam keterperosokan ya, maka itu juga akan menyebabkan seseorang mendapatkan pahala yang besar. Wasabru thawabul jannah, sabar itu pahalanya surga. Orang yang sabar itu innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebetulnya dalam keterpurukan itu ada rahmat Allah yang luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah, ya, sambil menyapa antum semua. Ini makasih untuk semua doa-doanya ya. Sehat dan bahagia selalu habibana. Amin. Assalamualaikum Habib, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam, amin. Nah, untuk semuanya yang menyapa saya dengan sapaan apapun, salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk semua doa yang baik-baik, amin. Amin, Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Jadi jangan pernah putus asa. Nah, setan itu akan berjuang tanpa henti selama kita masih hidup untuk membuat kita putus asa. Ketika kita punya dosa, setan akan membisikkan, nggak mungkin dosamu diampuni. Ya, ketika kita udah dalam kondisi yang nggak baik, naudzubillah min dzalik, setan akan mengatakan, bah, kamu nggak layak jadi ulama, kamu nggak layak jadi santri, kamu nggak layak jadi orang baik. Memang jatahmu jatah orang jelek, naudzubillah min dzalik. Akan dibuat putus asa. Ya, kamu nggak pantas kumpul-kumpul dengan orang-orang yang soleh, pantasnya kumpul-kumpul sama orang yang salah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kerjaan setan. Nah, tentunya kita tidak boleh ikut-ikut setan. Kita disuruh mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah ta'ala telah menebarkan rahmatnya lewat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mewahyukan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah SAW melainkan sebagai rahmat bagi jagat raya, ya, rahmat bagi alam semesta. Nah, jadi kalau kita pengen bangkit, kita pengen bersemangat, maka kita awali ya dengan kita ini menjalin ikatan yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Jalin ikatan sekuat mungkin dengan baginda Muhammad SAW, karena disitulah rahmat Allah ya, disitulah Allah meletakkan rahmatnya. Pada beliaulah
Allah Ta'ala menjadikan rahmatnya itu tersebar kemana-mana. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini suatu pengkhususan di mana Nabi SAW adalah wujud rahmatnya Allah bagi jagat raya. Nah, karena itu salah satu cara membangkitkan semangat kita agar kita bisa bangkit dengan cepat, dengan mudah, semuanya menjadi ringan. Salah satunya adalah berjalan mendekati Nabi Muhammad SAW dengan diantaranya banyak bersolawat pada baginda Muhammad SAW. Ya, di antaranya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Kemudian kalau kita mengingat ya, Rasulullah SAW beliau mengajarkan banyak hal. Ya. Beliau mengajarkan banyak hal. Di antaranya, siapa yang membantu menyelesaikan masalah seseorang, maka Allah akan selesaikan masalahnya. Ya, siapa membantu menyelesaikan masalah seseorang, maka Allah akan menyelesaikan masalahnya. Sehingga kalau kita pengen masalah kita selesai, yuk masalah orang lain yang bisa kita bantu untuk diselesaikan, mari kita selesaikan. Walaupun masalah itu kecil ya, tapi buat orang lain besar. Ya, buat orang lain besar, kita bantu, kita selesaikan. Ikhwani rahimakumullah. Ya